Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan narasumber, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, mahasiswa, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2026. Hari ini, diskusi ini sendiri merupakan inisiatif dari beberapa komunitas yang tergabung dalam Milk Tea Alliance Indonesia for Refugees gitu. Jadi kita terdiri dari Milk Tea Alliance, sorry, Indonesia Milk Tea Alliance, kemudian ada Beranda Migran, Kontras, Marsinah.id, serta YLBHI. Hari Pengungsi Sedunia di tahun ini mengangkat tema Until Everyone is Safe. Tema tersebut mengingatkan kita bahwa keselamatan, perlindungan, dan martabat manusia harusnya dapat dinikmati oleh setiap orang. Oh ya, for non bahasa Indonesia, for the English speaker, there is interpreter available for those who need. You can click the interpretation button in the bottom right of your screen and choose the English option. Thank you. Uh, Tema ini menjadi sangat relevan ketika kita berbicara mengenai situasi pengungsi Rohingya hari ini. Krisis kemanusiaan yang memuncak pada tahun 2016 ini mengakibatkan banyak orang, jutaan orang bahkan mencari perlindungan di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia ada puluhan ribu pengungsi Rohingya dan hidup dalam ketidakpastian. Kita juga menyaksikan, mungkin masih ingat teman-teman, di beberapa tahun terakhir kita melihat sentimen anti pengungsi, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan fisik yang menyasar teman-teman pengungsi Rohingya. Di saat yang sama, kita juga melihat tumbuhnya solidaritas kemanusiaan juga gitu, bahwa meski ada serangan digital, buzzer segala macam, kita masih ada jejaring komunitas gitu yang mencoba tackle ujaran-ujaran kebencian dan juga diskriminasi. Melalui diskusi ini tentu kami berharap dapat membuka ruang dialog yang lebih luas untuk memahami situasi yang dihadapi pengungsi Rohingya di Indonesia dan mendiskusikan tantangan yang muncul akibat meningkatnya sentimen anti pengungsi serta merefleksikan kembali pentingnya solidaritas dan perlindungan bagi mereka yang berada di pinggiran. Mungkin sebelum memulai diskusi, mari kita simak pembuka dari Ketua YLBHI, ada Mas Muhammad Isnur di sini. Mungkin kepada Mas Isnur, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Iman dan seluruh rekan-rekan. Selamat siang semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kalau kita baca ya, dalam sejarah sejak awal kemerdekaan, itu kan mendorong bukan hanya memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan nation ya, tapi Bung Karno dalam pidatonya di BPUPKI dan kemudian dipertajam dalam penjelasan pasal 2 sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan dan beradab itu berisi tentang internationalism, internation. Jadi ketika kita merdeka menyadari kita ini hidup di Taman Sari internation. Jadi apa itu? Itu kemanusiaan, humanity, hak asasi manusia ya. Dan tidak bisa kemudian kita berpikir hanya tentang manusia-manusia yang ada di Indonesia. Kita berpikir tentang seluruh manusia dalam peradabannya di muka bumi ini. Itu kepentingan yang melekat di Indonesia, gitu. Itu kepentingan yang melekat dalam seluruh aspek pemerintahan seharusnya. Itu yang melekat di seluruh aspek kenegaraan. Ketika warga negara secara sadar dan aktif berpartisipasi menjadi bagian dari kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan gitu. Dan Indonesia dalam sejarahnya juga kan terlibat banyak dalam keterlibatan dalam forum-forum perdamaian dunia ya. Makanya sejarah ketika dulu mengadakan forum Asia Afrika gitu ya. Keterlibatan dalam mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian itu bagian nyata dari konteks di mana Indonesia terlibat dalam misi kemanusiaan global gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu masih ada kepentingan itu? Apakah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai internasionalisme, sila kedua Pancasila, semangat kebangsaan ya, yang sejak awal melekat, apakah masih ada di
di kita sebagai sebuah bangsa gitu. Apakah kita masih merasa penting membicarakan ini? Karena faktanya apa namanya pengungsi Rohingya di Indonesia itu sangat banyak ya, sampai belasan ribu gitu kan, sampai belasan ribu, dan kemudian mereka mengalami bukan hanya penderitaan yang berkepanjangan, eh, tapi juga mengalami upaya peningkatan penolakan yang luar biasa gitu. Dan itu bagi kita, bagi saya, dipandang bukan sekedar reaksi-reaksi singkat, reaksi-reaksi yang hadir dan tumbuh, tapi ada yang menggerakkan, ada yang desain yang mengembangkan gitu. Dan ini patut diwaspadai gitu. Dia mencederai nilai-nilai yang kita bangun sejak awal. Maka oleh karena itu diskusi ini dan perhatian kita kepada teman-teman, saudara-saudara kita pengungsi Rohingya haruslah dipahami menjadi inherent, menjadi bagian dari perjuangan kebangsaan, perjuangan kemanusiaan kita, perjuangan tentang kemanusiaan sehari-hari kita gitu. Dan gangguan-gangguan atau penyebaran kebencian juga harus dianggap gangguan kepada kebangsaan kita, kepada kemerdekaan kita, kepada konstitusi kita gitu. Dan mendengarkan para penyintas ya, mendengarkan para apa namanya pengungsi menjadi penting untuk kita memahami situasi mereka dan terlibat langsung kemudian dalam upaya membantu menemani mereka. Tidak hanya mengandalkan teman-teman yang memang bergelut di organisasi seperti Swaka gitu ya, atau Beranda Migran, atau YLBHI Kontras, tapi ini adalah kepentingan semuanya. Kepentingan pemerintah pusat, kepentingan pemerintah daerah, kepentingan elemen non pemerintah yang lain, dunia usaha, dunia pendidikan ya, dan juga setiap individu di Indonesia gitu. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita kepada kesadaran baru, kepada semangat baru untuk lebih menghormati kemanusiaan, lebih peduli, dan lebih terlibat ke depan ya, serta sama-sama mengeliminir setiap ujaran atau hasutan kebencian kepada teman-teman pengungsi. Dan di saat yang sama, kita sebagai warga negara Indonesia juga mengalami situasi-situasi yang sama. Toh kita kan banyak bekerja juga di luar negeri ya. Banyak menjadi anak bangsa yang bekerja menjadi pekerja migran, menjadi pelajar. Bahkan dulu ada teman-teman exile ya yang merupakan peninggalan 65 di luar negeri gitu. Tentu ini juga menjadi perhatian bagaimana kita mengharapkan perhatian warga bangsa luar negeri kalau kita kemudian sendiri di dalam negeri tidak memperhatikan rekan-rekan saudara-saudara lain di Indonesia. Demikian Mas Iman, mudah-mudahan menjadi pintu masuk ya. Kita harus sama-sama, kalau kata Cerian George ini, itu kan head spin ya. Di bukunya ini head spin ini adalah upaya merusak kemanusiaan, merusak demokrasi dengan semburan dan rekayasa kebencian yang terus menyeruak. Nah kemarin itu Cerian George juga baru launching buku barunya tentang bagaimana merajut atau melawan polarisasi. Ya, karena ini bagian dari upaya polarisasi. Kita ketemu, kita ngobrol, kita duduk, kita mendengarkan, kita merancang dukungan bersama buat Rohingya adalah bagian dari melawan headspin, melawan kebencian, sekaligus bagaimana merajut dan mengeliminir polarisasi yang terjadi itu. Demikian pengantar saya. Terima kasih atas rekan-rekan seluruhnya yang berusaha mewujudkan diskusi ini. Selamat mendengarkan. Oke, terima kasih banyak Mas Isnur atas pembukanya. Selanjutnya mungkin kita akan berdiskusi bersama dua narasumber yang selama ini aktif terlibat dalam kajian, riset, kampanye publik, serta advokasi dan pendampingan langsung terkait pengungsi dan kemanusiaan. Narasumber pertama kita hari ini adalah Kak Atika Paraswati, Ketua Perkumpulan Swaka. Swaka merupakan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari swaka. Sedangkan narasumber kedua kita ada Bapak Al-Fadil SPDI MH, Direktur Yayasan Getanyo. Yayasan Getanyo merupakan organisasi kemanusiaan yang berbasis di Aceh dan aktif dalam berbagai isu kemanusiaan termasuk respon kebencanaan, perlindungan pengungsi, serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Mungkin tanpa berpanjang kata, untuk paparan pertama kepada Kak Atika Paraswati, waktu dan tempat kami persilahkan. Presentasinya sebentar, saya siapkan. Terima kasih, teman. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas, Kak. Oke,
Sip, sip, sip. Yang pertama-tama, selamat siang, rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Atika. Saya adalah ketua Ruang Suaka. Tadi sudah disebutkan oleh moderator bahwa Suaka itu memang organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk memberikan perlindungan dan juga pemenuhan hak bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Khususnya memang dalam hal ini adalah pengungsi luar negeri atau pengungsi lintas batas. Jadi terima kasih buat ID Milky yang telah mengundang Suaka untuk dapat memberikan eh, bacaan gitu ya mengenai konteks kepengungsian di Indonesia. Tidak akan khususnya ini terkait dengan Rohingya, tapi kita tidak akan banyak mengelaborasi terkait dengan hal itu. Nah, memang dan sekali lagi terima kasih juga kepada pembicara lain. Di sini ada Bang Fadel dan juga rekan-rekan lain yang juga memang memahami konteks atau isu pengungsi di Indonesia. Jadi di layar rekan-rekan sekalian melihat bahwa ada ada angka gitu ya di layar kawan-kawan itu memang ada 123 juta orang displaced atau bermigrasi lah kita bisa sebut bermigrasi, terus 12.200 sekian itu adalah jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Itu data per Maret 2026. Terus juga Rohingya tuh ada di mana sih gitu. Jadi Rohingya itu ada di kisaran 2.700 yang tersebar di Indonesia gitu. Itu itu memang konteksnya adalah dan mereka itu peringkat nomor dua. Jadi yang pertama itu kalau pencari suaka dan pengungsi yang paling banyak berada di Indonesia adalah dari Afghanistan. Yang kedua itu adalah konteksnya Myanmar. Jadi Myanmar ini juga mencakup kawan-kawan Rohingya di dalamnya. Jadi hari ini saya ingin membicarakan terkait dengan bagaimana sih tantangan dan pemenuhan pengungsi di Indonesia gitu di balik gelombang xenofobia. Next slide. Terkait dengan hal ini, jadi memang saya ingin jujur gitu ya tentang apa yang kami lakukan hari ini. Jadi memang tidak akan memberikan banyak apa ya ceramah dan segala macam atau memberikan banyak data gitu. Nah, yang ingin saya lakukan gitu mewakili kawan-kawan Soka adalah mengajak kita untuk berpikir bersama berkaitan dengan empat hal. Yang pertama konteks Indonesia gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan kayak mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Ini terkait dengan pengungsian, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi karena kondisi global saat ini gitu. Dan Indonesia menjadi salah satu kita sebutnya host country atau yang uh, berket mereka tinggal gitu ya di Indonesia. Mungkin yang sering kawan-kawan dengar adalah transit country gitu ya. Tetapi kita menyebutnya adalah host country. Jadi memang sekitar 12.000 pencari suaka dan pengungsi berada di Indonesia. Yang kedua terkait dengan apa sih yang terjadi kepada kawan-kawan Rohingya gitu ya. Ini bukan hanya soal mereka, tapi juga ini menjadi soal kita bersama. Terus hal-hal baik yang sudah terjadi terkait juga ini memang tidak penting untuk diakui gitu kayak seperti kita hilang atau pesimis terhadap hal ini gitu ya tidak akan membicarakan ke arah sana. Terus yang terakhir adalah ancaman terbesar bagi kawan-kawan pengungsi gitu yang memang Rohingya kebanyakan datang dari melaut gitu ya. Terus juga tapi hal ini sekarang ancaman tidak hanya saat kedatangan, tapi saat mereka tinggal gitu. Terus juga ini datang dari layar ponsel kita bersama gitu, dari postingan yang ya orang sekarang banyak share tanpa baca gitu. Terus juga kebencian yang ya kita lewatkan begitu saja gitu tanpa kita mengecek kebenaran datanya. Itu yang mau saya sampaikan. Next slide. Berkaitan dengan situasi global, jadi memang situasi global saat ini yang tadi sudah ada 123 juta orang itu mengungsi paksa. Jadi ini sebenarnya angka tertinggi sejak manusia ya kita mencatat sejarah gitu ya. Dan ini angka tertinggi 2 kali lipat dibanding 10 tahun lalu. Ini agak
ini mencengangkan gitu untuk kita sadari bahwa kita tidak membayangkan 123 juta orang ini berpindah gitu. Jadi di situ ada konteksnya akan kita perkecil terkait dengan 1 juta orang Rohingya yang sudah bertahun-tahun itu tinggalnya di camp pengungsian, salah satu camp pengungsian terbesar juga di dunia yaitu ada di Bangladesh. Kita sebutnya adalah Cox's Bazar. Jadi bukan berbulan-bulan bertahun-tahun, ada anak yang lahir di sana gitu. Terus juga tumbuh kembang di sana di dalam tenda-tenda gitu ya. Jadi bukan rumah rumah utuh atau rumah beton, mencari kepastian untuk hari esok. Memang kondisinya tidak baik. Dan kondisinya belakangan ini semakin berat. Khususnya juga terkait dengan dana kemanusiaan gitu ya dari negara-negara lain itu terus berkurang. Terus juga tadi kondisi keamanan camp memburuk yang di Cox's Bazar gitu. Myanmar, negara asal mereka masih dalam konflik bersenjata, masih aktif pula gitu. Jadi memang tanda-tanda Eh, pulang ke Halo Kak, negara. sorry Yes. mungkin boleh slowly. Oh, kecepatan ya? Oke, terima Iya, kasih sorry. ya remindernya. Oke, terima kasih. Jadi sampai mana tadi ya? Sebentar. Oh, jadi Myanmar. oke. Jadi memang itu bukan pilihan untuk kembali ke negara asal. Apalagi Myanmar gitu. Terus juga konteks mereka ya, kawan-kawan Rohingya dari Cox's Bazar ke negara-negara tetangga lainnya gitu ya, karena mereka juga bagian dari Asia Tenggara. Saat mereka naik ke kapal yang kelebihan muatan, terus juga menyeberangi laut gitu, terus tanpa cukup bekal gitu saat di kapal, itu bukan keputusan yang mudah kawan-kawan. Jadi memang itu adalah keputusan yang diambil yang sudah tidak ada pilihan lainnya. Jadi hal itu yang dialami oleh kawan-kawan Rohingya yang saat ini ada di Indonesia. Jadi mereka bukan penjahat, mereka bukan ya penyusup atau ya memang dalam beberapa konteks dianggap melanggar hukum pidana gitu ya, tapi itu hal lain gitu, itu konteks yang lainnya. Next slide. Berkaitan dengan konteks Indonesia gitu tadi sudah disebutkan sekarang 12 ribuan total pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia. Jadi sekitar 2.700 itu adalah kawan-kawan Rohingya yang datang atau masuk melalui Aceh, terus sekarang menyebar di beberapa kota seperti Medan, Pekanbaru, Jakarta, Makassar gitu. Jadi ini sebenarnya konteksnya kadang ada yang berpikir bahwa ya udah itu urusan daerah Aceh gitu. Bukan ini konteks kita bersama gitu. Ini bukan hanya konteks Aceh gitu. Memang sebagian besar itu masuk dari Aceh gitu ya. Tapi perlindungan untuk pengungsi ini kan adalah mandat nasional gitu ya, mandat negara diatur oleh regulasi gitu. Kita punya peraturan Presiden 125 tahun 2016 yang memang melibatkan banyak kementerian gitu. Terus juga pastinya dalam konteks ini mencerminkan posisi Indonesia juga di hadapan dunia. Nah, berkaitan dengan hal itu gitu, kita memang Indonesia menjadi salah satu negara yang posisinya strategis ya, khususnya di Asia Tenggara. Jadi harusnya memang punya pengaruh yang jauh lebih besar sebenarnya dari yang kita sadari selama ini. Jadi memang merespon isu pengungsi saat ini itu akan membentuk pola di kawasan. Misalnya juga diskursus-diskursus yang diangkat di ASEAN itu juga menggambarkan konteks bahwa isu ini penting untuk dibahas. Selanjutnya, ini ada beberapa insiden dan juga saya mendapatkan beberapa contekan sebenarnya dari TOR yang dikirimkan oleh kawan-kawan panitia gitu ya. Tapi memang khususnya berkaitan dengan tema hari ini, jadi Desember 2023 itu kan memang ada kekerasan masif yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa datang ke lokasi penampungan Rohingya di Aceh. Terus juga ada yang ya teriak, memukul gitu dan itu terekam, tersebar dan ditonton jutaan orang gitu.
Jadi apa sih namanya? Bahkan kolom komentar ada yang menuliskan wajar. Kok bisa wajar? Jadi memang empatinya sudah tidak ada, itu kekerasan yang dipertontonkan ke publik. Terus 2024 Papua Rohingya yang sudah beberapa sampai gitu ya di pantai Aceh itu nggak boleh mendarat, didorong kembali ke laut gitu. Nah itu juga satu kejadian atau insiden yang sangat melukai hati sebenarnya gitu, karena praktik-praktik baik sebelumnya terjadi, tetapi kenapa pada tahun 2024 itu terjadi. Dan juga em, itu yang tadi itu adalah, jadi khawatir bahwa ini akan menjadikan pola yang dibangun perlahan gitu ya. Terus juga akhirnya itu menjadi hal yang diwajarkan seperti tadi gitu, bahwa hal-hal yang dilakukan oleh mungkin kita atau orang-orang di sekitar kita itu adalah hal yang wajar. Padahal itu eh, bukan. Selanjutnya, bye bye. Nah, terus slide selanjutnya itu mengapa xenofobia itu tumbuh gitu. Jadi memang seperti pertanyaan, kenapa ya kita bisa sampai di titik ini gitu. Masyarakat yang punya tradisi panjang yang menolong pengungsi saat di laut, terus juga khususnya Aceh yang punya sejarah sendiri. Nanti Bang Fadil akan menjelaskan lebih banyak terkait dengan konteks tersebut gitu. Itu bisa merespon kondisi ini untuk mendorong kapal kembali ke tengah laut berdasarkan konteks tadi gitu. Ini memang nggak sederhana yang kita lihat, kawan-kawan. Jadi memang ada narasi-narasi palsu yang disebarkan. Misalnya Rohingya membawa penyakit, mengancam ekonomi lokal, merusak tatanan sosial, nanti akan melakukan kejahatan, merebut tanah, menjajah. Jadi memang narasi yang beredar masif, terus juga tidak diverifikasi, diperkuat lagi oleh algoritma media sosial gitu ya, itu memang dirancang untuk menyebarkan konten yang memancing khususnya kita ya publik gitu ya untuk reaksioner gitu, bahwa ini ini adalah, kita tahu bahwa ini adalah konten provokatif gitu, tapi menghasilkan klik. Terus juga kalau misalnya kita klik itu menghasilkan uang, jadi memang ada monetisasi di situ. Terus yang kedua terkait juga ini juga karena publik belum tahu siapa sih sebenarnya kawan-kawan Rohingya gitu ya. Khususnya tidak tahu terkait dengan sejarah gitu, tidak tahu alasan mengapa mereka mengungsi, mengapa mereka meninggalkan negara. Jadi memang kekosongan pemahaman ini itu nggak boleh kita biarkan. Jadi melalui ya salah satunya adalah contohnya melalui webinar ini gitu ya, kita mengisilah sedikit demi sedikit kekosongan dengan informasi-informasi yang kita pahami dan berasal dari lapangan gitu. Terus yang ketiga, ini nggak banyak suara yang memang dengan konsisten meluruskan hal tersebut. Seperti media jarang memberikan konteks gitu. Terus juga pemerintah juga eh, jarang proaktif untuk berbicara gitu ya, merespon. Masyarakat sipil juga kita memang bekerja keras gitu ya untuk memberikan pemahaman terkait dengan ini, tapi sumber daya terbatas, jangkauannya juga belum sebanding atau semasif dengan skala disinformasi yang sudah ada belakangan ini gitu. Terus juga yang paling rumit adalah memang ada tekanan ekonomi. Ini mungkin nanti bisa lebih dielaborasi atau mungkin tidak sejalan gitu ya dengan nanti yang akan Bang Fadel sampaikan. Ada tekanan ekonomi nih di Aceh seperti persaingan sumber daya, ketegangan sosial gitu. Tapi kan tekanan-tekanan itu tidak diselesaikan secara adil gitu, tapi ada beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan atau mengalihkan kemarahan-kemarahan beberapa kelompok itu, tapi tidak, lagi-lagi tidak bisa membela diri gitu. Jadi memang hal-hal tersebut yang membuat ada beberapa tantangan gitu ya untuk konteks kawan-kawan Rohingya saat ini gitu. Terus bagaimana dengan konten negatif yang ada di media sosial? Jadi memang itu memang memang ada gitu ya, dan itu memang bukan kebetulan, itu terorkestrasi. Kita bisa membahasakan terorkestrasi dan juga dapat momentum. Itu juga yang membuat kita kaget dan juga merespon hal tersebut itu
lumayan apa ya, lumayan memberikan tantangan gitu ya. Kita gagap di awal, tapi setelah itu dengan melakukan konsolidasi kita bisa merespon pemberitaan-pemberitaan hoax tersebut gitu atau disinformasi dan disinformasi. Next slide. Masuk ke disinformasi. Disinformasi ini kita melihat bahwa cara kita melihat orang lain itu juga bisa karena hal tersebut. Jadi memang kadang-kadang disinformasi itu membunuh empati kita gitu ya tadi seperti mewajarkan sesuatu kekerasan yang kita lihat. Jadi memang kami di sini berpikir bahwa empati masih menjadi satu-satunya fondasi untuk membuat perlindungan pengungsi itu bisa bekerja gitu. Terus juga yang disayangkan adalah orang mulai percaya bahwa pengungsi itu ancaman gitu. Terus juga dukungan publik dan juga perlindungan itu mulai menurun gitu ya. Terus pemerintah membaca survei, opini publik gitu ya. Jadi dan belum berani untuk mengambil posisi yang tegas gitu. Jadi akhirnya itu membuat kawan-kawan Rohingya khususnya yang sudah di Indonesia itu semakin rentan, semakin tidak terlindungi. Itu yang membuat salah satu krisis semakin berkembang dan juga belum terselesaikan gitu. Jadi memang kita sedang mengalami krisis kemanusiaan dan juga di sisi lain krisis informasi juga memperburuk keadaan. Selanjutnya berkaitan dengan realitas sehari-hari gitu ya, memang banyak kehidupan khususnya kehidupan sosial kawan-kawan Rohingya yang sudah menyatu dengan masyarakat itu nggak naik di berita. Jadi memang lebih ke apa ya berita-berita negatif saja yang naik, tapi berita-berita positif atau praktik baik itu masih jarang naik ya informasinya ke publik gitu. Jadi khususnya berkaitan dengan kondisi kepengungsian di Indonesia. Jadi pengungsi itu tidak boleh bekerja secara formal di Indonesia. Terus juga, tapi di satu sisi ada praktik baik juga yang sudah dilakukan bahwa pengungsi untuk pendidikan dasar mereka bisa sekolah di sekolah negeri, tapi dengan beberapa syarat lagi-lagi gitu ya implementasinya eh, ada baik dan buruknya untuk di lapangan gitu dan juga mereka juga tidak anak yang lahir di Indonesia tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan juga itu berkaitan dengan administratif. Kalau mereka sakit gitu ya, masih juga mengalami kesulitan akses untuk rumah sakit. Tetapi untuk puskesmas di lingkungan tempat tinggal pengungsi itu mereka masih bisa menjangkau terkait dengan hal tersebut gitu. Dan juga kalau misalnya mereka mengalami kekerasan, karena kami adalah salah satu organisasi juga yang memberikan bantuan hukum ke pengungsi, jadi memang ada beberapa pengaduan dari pengungsi gitu ya, bahwa kalau mereka mengalami kekerasan, saya tahu saya harus khususnya untuk konteks pidana, saya tahu saya harus ke polisi, harus lapor gitu ya. Tapi yang membuat mereka khawatir adalah saya khawatir polisi tidak paham kondisi pengungsi. Setelah itu mereka takut mereka ditahan. Jadi itu kan salah satu juga konteks yang mesti kita mitigasi bersama. Terus juga berkaitan dengan em, ada berita bahwa ya mereka menggunakan dana APBN gitu ya di berita sebelumnya gitu. Padahal tidak ada pagu anggaran dalam anggaran negara yang mengkhususkan untuk memberikan bantuan kepada pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Jadi memang belum ada gitu. Jadi konteks lihat tuh mereka jadi beban kemarin kan sebutannya begitu ya. Ini sebenarnya sebenarnya itu informasi yang salah gitu, yang memang patut kita pahami untuk hal itu. Selanjutnya, next slide. Tadi kita udah membicarakan berkaitan dengan tantangan gitu, ada hal-hal yang berat yang kita bicarakan di awal, tapi ada cerita lain yang positif gitu ya, yang bisa yang bisa saya bagikan gitu. Seperti 10 tahun lalu itu sulit sekali atau jarang sekali ada organisasi yang memang fokus gitu ya di isu pengungsi gitu. Terus juga penelitian itu masih jarang, ruang publik masih seperti menjaga jarak gitu untuk membicarakan konteks kepengungsian gitu. Jadi memang masih jauh ada gap banget nih informasi yang terdapat di keseharian ini gitu.
Kalau saat ini dengan bangga gitu ada kawan-kawan khususnya ada salah satu juga nanti pembicara dari kawan-kawan Getanyo gitu ya, mereka yang bekerja langsung di lapangan konteks Aceh, mereka sangat paham, mereka benar-benar punya program yang kolaboratif antara refugee dengan masyarakat lokal gitu. Itu nanti Bang Fadil akan banyak cerita, itu sangat membanggakan. Juga ada rekan-rekan dari SafeNet misalnya yang kemarin juga memantau dan mendokumentasikan ancaman di ruang digital, khususnya dalam konteks Rohingya. Terus juga ada kawan-kawan Ajar, terus juga ada kawan-kawan Kontras Aceh gitu juga yang melakukan penelitian. Terus yang terbaru gitu beberapa bulan lalu ada Temis gitu yang memang mendorong akuntabilitas internasional menggunakan hukum Indonesia gitu. Jadi untuk melihat bahwa negara ini bisa membantu tidak sih untuk menyelesaikan permasalahan khususnya dalam konteks Myanmar. Juga ada YLBHI beserta LBH-LBH kantornya yang juga memberikan bantuan hukum untuk pengungsi gitu, dan juga pastinya ada komunitas pengungsi yang semakin aktif mengadvokasi diri mereka sendiri gitu. Dan juga berkaitan dengan hal tersebut kita juga punya peraturan presiden tahun 2016. Jadi memang tahun ini tepat sekali implementasinya itu 10 tahun, dan tahun ini juga 75 tahun konvensi 1951 atau konvensi pengungsi itu melahir gitu. Jadi memang tahun ini tahun yang menarik gitu ya, untuk kita bisa membedah bagaimana sih sebenarnya hukum-hukum gitu ya atau peraturan atau kebijakan yang memang apakah benar gitu sudah dapat melindungi pencari suaka dan pengungsi di seluruh dunia gitu. Nah, terus kami juga bersama koalisi organisasi lain aktif berkontribusi dalam proses revisi Perpres misalnya, dan kami sangat-sangat menekankan bahwa Perpres tidak cukup untuk sebagai suatu regulasi gitu ya. Jadi memang perlu ditingkatkan untuk kita punya undang-undang khusus gitu ya, bagaimana perlindungan dan juga penanganan pengungsi di Indonesia. Selanjutnya, jadi balik lagi ke peran Swaka gitu, kami memang bukan organisasi yang memberikan bantuan secara langsung seperti penampungan, financial assistance gitu ya, atau pendidikan gitu. Memang kami adalah organisasi yang tadi sudah disebutkan, kami melakukan advokasi khususnya advokasi kebijakan, pemberian bantuan hukum, dan juga kampanye. Kami juga masih melakukan kampanye gitu ya agar publik memahami konteks gitu. Nah, terus juga yang memang kami banggakan gitu ya bekerja di organisasi ini adalah kita sama-sama mendapatkan informasi dari komunitas pengungsi gitu. Jadi memang kami juga menekankan bahwa ini bukan ini dari pengungsi dan juga untuk pengungsi. Jadi memang suara kawan-kawan pengungsi khususnya Rohingya itu perlu kita dengar. Jadi perlu ada ruang untuk mereka menyuarakan suaranya. Selanjutnya, jadi apa yang bisa kita lakukan gitu? Em, Mungkin beberapa berpikir bahwa ini masalahnya terlalu besar gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Kok sepertinya ribet ya dengan apalagi dengan kondisi negara Indonesia saat ini gitu. Jadi memang saya tidak meminta kawan-kawan untuk ya beralih profesi misalnya gitu, atau kerja seperti kawan-kawan lain atau saya di CSO gitu, tapi memang kawan-kawan yang menggunakan media sosial gitu ya, mungkin hampir semua orang di ruangan ini menggunakan media sosial gitu atau media-media lain untuk menyebarkan informasi. Jadi tolong em, satu hal yang bisa dilakukan adalah berhenti dulu, mencermati dulu, mencari informasi dulu sebelum meneruskan. Karena kalau misalnya postingan itu sudah di-share dan kita akan terlambat untuk apa ya, melawan hal tersebut apabila berita-berita itu negatif. Jadi nanti sudah akan terlalu banyak ujaran-ujaran kebencian gitu ya, misinformasi dan disinformasi yang tersebar. Dan juga jangan diam kalau misalnya kawan-kawan diajak berbicara, ajak lawan bicara kawan-kawan gitu ya,
berikan juga perspektif dan bagaimana konteks yang ada hingga saat ini gitu. Terus juga mungkin untuk di beberapa kawan-kawan mungkin ada yang akademisi atau peneliti gitu ya. Ini ruang yang sangat baik gitu ya untuk memberikan informasi juga dengan bahkan melibatkan komunitas pengungsi sebagai mitra riset gitu. Jadi bukan hanya objek yang diteliti. Terus yang khususnya yang bekerja di media ini kan pasti juga punya kekuatan ya untuk membantu bagaimana sih membuat orang lain melihat dunia ini gitu ya, khususnya untuk konteks Rohingya. Jadi memang harapannya adalah bisa mendapatkan informasi dari sudut pandang yang sesuai gitu. Itu dan yang mau saya tekankan adalah kita mau nggak ya melakukan itu, kita mau nggak ya memilih untuk melakukan itu. Nah ini slide selanjutnya, ini slide terakhir. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara dengan untuk konteks Rohingya gitu ya, dan juga pengungsi pada umumnya itu ada pasti pertanyaan mendasar, kenapa sih mereka ke sini gitu. Terus juga itu memang pertanyaan wajar dan harus ditanyakan gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang lain yang mungkin jarang kita tanyakan. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih apa sih yang terjadi gitu ya sehingga seseorang itu benar-benar berpikir bahwa mereka harus meninggalkan negaranya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara dan tetangganya gitu. Itu yang perlu kita jawab bersama gitu bahwa khususnya kawan-kawan Rohingya adalah korban dari sesuatu yang lebih besar. Pastinya juga mungkin kawan-kawan sebelum datang ke ruangan ini gitu ya, ke webinar ini tuh mencari tahu dulu apa sih yang sebenarnya terjadi khususnya yang masih terjadi di Myanmar. Jadi dan kita juga melihat bahwa bisa tidak ya kita melakukan itu. Jadi saya masih percaya gitu untuk kawan-kawan yang hadir di sini dan yang memilih mendengarkan pasti tergerak gitu ya untuk melakukan sesuatu dan apa yang bisa kita lakukan hingga saat ini. Jadi until everyone is safe gitu sampai semua benar-benar aman. Jadi perjuangan kita belum selesai. Itu saja dari saya paparannya semoga dapat membantu dan sedikit mencerahkan gitu ya memberikan konteks terkait dengan kepengungsian di Indonesia. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Atika tadi atas pemaparannya. Tadi benar juga ya, salah satu yang meresonansi isunya adalah media, dan untungnya hari ini ada beberapa kawan media di sini. Semoga bisa menghadirkan berita yang lebih berimbang untuk kawan-kawan marginal. Mungkin selanjutnya kita akan masuk di pemapar kedua, ada Bapak Al-Fadil. Tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Share screen-nya boleh dibantu, Kak. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari LBHI, kawan-kawan Kontras Jakarta, Swaka yang telah mempercayakan kami untuk menjadi salah satu pembicara pada hari ini. Tadi apa yang disampaikan Kak Atika tadi sudah menyeluruh, sudah all pictures kayaknya. Jadi memang dari tujuan dan niat kita, upaya kita untuk melakukan diskusi hari ini memang ada hal-hal yang terjadi yang kalau diakumulasi dalam waktu 1,5 jam itu nggak cukup. Tapi memang hal-hal itulah yang kemudian harus kita diskusikan bersama, kita lihat sama-sama. Dan saya yakin semua peserta yang hadir pada hari ini adalah para pemerhati dan para aktivis, kawan-kawan yang memang peduli terhadap kemanusiaan. Dan dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia tahun 2026 ini, Until Everyone is Safe. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fadil, Al-Fadil. Saat ini dipercayakan oleh kawan-kawan di Yayasan Getahimung menjadi direktur untuk pelaksanaan program. Memang
kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalau ada yang belum tahu apa itu Getanyo, Yayasan Getanyo. Getanyo itu dalam bahasa Aceh artinya kita. Kita sama-sama dengan spirit, dengan semangat kebersamaan, dengan semangat gotong royong dan semangat kemanusiaan, kita melakukan beberapa dukungan seperti disampaikan oleh Bang Imam tadi terkait dukungan kemanusiaan bagi pengungsi, korban bencana, korban konflik, migran, refugees, serta korban perdagangan manusia. Jadi ini foto seorang bapak sedang bermain, dua orang bapak sedang bermain dengan anak-anaknya. Ini foto waktu pendaratan pengungsi di Biren tahun 2023 awal, sebelum ada penolakan yang masif waktu itu. Waktu itu tidak banyak pengungsinya, hanya sekitar 38 orang yang turun di Biren dan kemudian ditempatkan di SKB. Dengan keterbatasan yang dimiliki dan pendidikan waktu itu juga kita belum bisa melakukan asistensi, kita hanya melakukan beberapa kegiatan psikososial. Oke, next slide. Flashback pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh. Kawan-kawan mungkin tahu bahwasanya dari tahun 2006 sampai dengan 2026 itu kayak dibilang Kak Tika tadi, memang tahun ini banyak refleksinya ya. Jadi ada tahun 2006 itu pendaratan pertama, dan waktu itu bukan mayoritas Rohingya, tapi lebih ke pengungsi Tamil dan Bangladesh. Kita nggak tahu apakah itu Rohingya atau bukan Rohingya. Sampai dengan tahun 2012 itu seperti statistik yang kita lihat, populasi yang datang di Aceh waktu itu hanya semuanya laki-laki dewasa. Tidak ada anak-anak, tidak ada perempuan. Dan waktu itu orang Aceh tidak tahu apakah itu Rohingya, apa itu India, apa itu Bangladesh. Jadi orang Aceh tahunya itu manusia perahu. Identiknya manusia perahu. Di tahun 2013 mulailah kedatangan pengungsi Rohingya yang ada juga termasuk di situ laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dan puncaknya mulai di 2015 sampai kemudian 2018, 2020 beberapa pendaratan terjadi di Aceh, dan kemudian di 2023 menjadi pendaratan yang paling banyak pada masanya. Oke, sampai dengan 2025. Karena di akhir 2026 ini tidak ada pendaratan di Aceh, tapi saya mendengar ada beberapa pendaratan atau ada beberapa pengungsi yang turun di Sumatera Barat dan Riau. Ini ada foto tahun 2015. Ini ada foto ketika tahun 2023. Ini ada foto saya sedang ada pendaratan waktu itu di Desa Kule, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi. Waktu itu jam 5 sore. Dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, itu proses identifikasi, proses verifikasi, dan segala macam, sampai kemudian kita bersama-sama dengan IOM, UNHCR, dan dengan aparatur setempat, ada dinas sosial, untuk kemudian berharap para pengungsi yang turun ini dibawa ke tempat penampungan yang layak. Waktu itu yang ada lokasinya di Minaraya. Minaraya itu bekas kantor dinas sosial. Salah satu kondisi terkait interaksi yang menjadi tantangan juga adalah bahasa. Ketika ada pendaratan, mayoritas dari pengungsi yang baru tiba di Aceh atau di Indonesia
itu tidak lancar berbahasa Inggris atau berbahasa Melayu. Ada beberapa yang bisa bahasa Melayu, tapi tidak semuanya. Tapi terkadang mereka juga enggan berbahasa Melayu. Karena ketika ada yang bisa berbahasa Melayu, itu teridentifikasi mereka salah satu penunjuk jalan atau agen atau apa gitu. Jadi mereka tidak mau berinteraksi dengan bahasa. Jadi di foto ini ada saya dan bapak-bapak yang waktu itu saya tanya ke apa namanya barisan itu, karena ini di baris, mereka harus jalan satu-satu menuju ke truk untuk dipindahkan. Ketika waktu itu saya tanya, ada yang bisa bahasa Indonesia? Oh, tidak bisa. No, 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 no. Enggak ya kan. Terus anyone can speak English? No. Terakhir saya tanya, hal hunaka yatakalam al-Arabi? Ya, ditunjuklah satu orang. Ada satu orang yang bisa berbahasa Arab. Disitulah saya mencoba menanyakan ke bapak tersebut. Karena dia bisa bahasa Arab, sedikit-sedikit saya juga dengan terbata-bata bisa sedikit bahasa Arab. Saya tanyakan dari mana mereka, sudah berapa hari di laut, kemudian bagaimana kondisinya. Dia menceritakan mereka sudah 5 hari, perjalanan itu ditempuh 20 hari perjalanan. Stok makanan yang mereka punya itu hanya 15 untuk 15 hari. Dan dari hari ke-16 sampai hari 20 mereka minum dari tadah air hujan. Dan kemudian di hari ke-20 lah mereka kemudian mendarat. Itu pun waktu itu sempat ada tolak tarik, boleh atau tidak dengan mereka mendarat di situ. Jadi ketika kita tahu kayak itu, langsung yang kita berikan pertama adalah air mineral. Karena kita tidak boleh atau tidak bisa memberikan makanan langsung, karena itu akan sangat susah untuk adaptasi di perutnya. Jadi air mineral, kemudian hygiene sesuatu yang bisa mereka menunda laparnya. Ini kisah pendaratan, yang mungkin ada beberapa kisah lagi yang terjadi yang diketahui oleh kawan-kawan. Next, silakan. Selanjutnya, ini ada data. Terkait data ini memang kami di lapangan bersama-sama dengan UNHCR, IOM, kita melakukan pendataan bersama, tetapi lagi-lagi tetap secara legitimasi yang punya data spesifik atau data statistik yang akurat adalah UNHCR. Karena ketika kita di awal, ketika kedatangan pengungsi, itu disegregasinya berdasarkan fisik. Yang besar ke arah kiri, yang agak kecil ke arah kanan. Tapi ketika dilihat umurnya, ada yang memang sudah besar badannya tapi masih umur 16 tahun. Ada yang agak kecil tapi dia sudah ini, apalagi dengan budaya yang perempuan ada umur 16 tahun tapi dia sudah punya anak gitu atau sudah menikah. Itu ada beberapa juga segregasi. Makanya kemudian didatalah tahun 2023 dengan jumlah seperti ini. Ada tahun 2023 2.288 orang yang mendarat di Aceh dan beberapa lokasi yang lain. Ini foto saya taruh yang paling bawah ini, yang banyak anak-anak ini yang sampaikan Kak Atika tadi. Perahu kapal yang 3 hari tidak boleh mendarat di Aceh Selatan. Selama 2 hari, 3 hari itu kita berupaya memberikan dukungan melalui laut. Karena ditahan, tidak boleh mendarat. Kemudian di hari ketiga baru kemudian setelah beberapa advokasi, beberapa koordinasi kita lakukan, baru boleh diturunkan ke darat dan ditempatkan di terminal Aceh Selatan waktu itu, di Tapak Tuan. Oke, next. Silakan. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk ketika kedatangan pengungsi dan bagaimana
upaya-upaya seperti yang disampaikan tadi, apa sih keterlibatan dari media sehingga ini menjadi salah satu upaya untuk kita menghilangkan hate speech. Kita kemarin mencoba melakukan kegiatan, mungkin dicoba di yang nomor 3, Mas, bisa diputar, salah satu contoh kegiatan yang kita lakukan bersama. Oke, sebentar ya Pak. Kami Oke, loading. Oke, sebelum dimulai, ini adalah kegiatan yang kita lakukan di Pekanbaru bulan Februari tahun 2025, kerjasama antara Yayasan Getanyo dengan Canada for CLFI, Canada Local Initiative Fund. Silakan diputar, Bang. So today, on Saturday, 14 February 2026, we'll have a celebration, which is festival, where we will invite local children in Pekanbaru and also Rohingya refugees to attend our agenda. So our agenda today is the festival with the theme, Celebrating Unity in Diversity, Togetherness between Rohingya refugees and local children in Pekanbaru. Today we will have a lot of activities, and some of them will be competition, and then will be a fatherhood session where we will invite all fathers to attend this session. And today we have just finished our sessions with refugee. We talk about fatherhood, about positive parenting, and yeah, we discuss about how to regulate ourselves as a father. And hopefully after this session, we can create a better safe space for refugee children to grow up. And for the competition itself, we will have drawing competition, azan, and also surah qasirah. Also, we have henna competition where we will invite female refugee to attend in this agenda. Saya mengapresiasi gagasan Yayasan Getanyo Aceh untuk mengadakan lomba ngaji, azan, dan lain-lain. Saya berharap ke depannya lebih sering diadakan acara seperti ini untuk membangkitkan bakat-bakat yang terpendam untuk anak-anak Pekanbaru dan pengungsi Rohingya. Terima kasih banyak kepada Yayasan Getanyo yang telah melakukan kolaborasi, melaksanakan kegiatan bersama masyarakat Kota Pekanbaru dengan beberapa aktivitas yang sangat memberikan dampak yang positif pada mereka. Melalui ini kami mengucapkan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Yayasan Getanyo. So I hope that everyone can be happy, can enjoy our beautiful moment today. And then see you. Ya, yang tadi memang kegiatan yang terakhir kita laksanakan di Kota Pekanbaru. Kenapa di Pekanbaru? Mungkin dibilang seperti yang kita tahu juga, saat ini dari 2.200 pengungsi yang mendarat sebelumnya di Aceh, mayoritas sekarang sudah berada di Kota Pekanbaru. Sekitar 1.400 pengungsi Rohingya saat ini berdomisili di Kota Pekanbaru. Dan di Aceh itu hanya sekitar tinggal 250-an pengungsi. Dan update news juga, hari ini jam 2 tadi ada pemindahan pengungsi dari kantor imigrasi ke lokasi baru,
yang di pesantren pesantren Al-Aziziyah, pesantren Zuriatul Quran, Dayah Zuriatul Quran. Jadi pengungsi yang selama ini di Kota Lok Sumawe sekitar 50-an pengungsi, hari ini tadi jam 2 sudah dipindahkan ke lokasi baru. Yang lokasi baru tersebut juga sudah difasilitasi beberapa bangunannya oleh IOM dan lembaga-lembaga internasional. Oke, next mungkin nanti kita inikan lagi. Sama seperti disampaikan oleh Mbak Atika tadi, Mbak Atika lebih datanya lebih detail ya terkait kondisi tantangan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya. Di tahun 2024 kami Yayasan Getanyo, Kontras Aceh, Kontras Sulawesi, ada Beyond Border Malaysia, kemudian CRCF Thailand, dan AJAR, difasilitasi oleh AJAR, kita melakukan riset yang dinamakan Rohingya Oral History Archive. Sebuah riset yang melihat kondisi pengungsi Rohingya di 4 negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Bangladesh. Jadi di Indonesia, Getanyo melakukan riset di Aceh dan Pekanbaru, Aceh, Medan, dan Pekanbaru. Sementara Kontras Aceh melakukannya di Aceh. Kemudian ada Kontras Sulawesi melakukan di Makassar. Kemudian ada Beyond Border melakukan risetnya di Malaysia. Kemudian ada CRCF melakukan risetnya di Thailand, dan juga AJAR dengan fasilitator dan lembaganya mereka lakukan di Bangladesh. Ada kondisi yang mungkin kalau memang kawan-kawan tertarik, kita punya soft copy-nya, karena hard copy-nya ada di AJAR. Mungkin kalau kawan-kawan ke AJAR mungkin ada hard copy. Saya punya soft copy-nya, kalau kawan-kawan menarik terkait penelitian ini apa saja isinya di 4 negara ini, itu bisa saya share nanti. Di Indonesia, memang ada 5 hal yang sangat menjadi poin utama tantangan yang dihadapi oleh pengungsi. Yang pertama ada penolakan oleh masyarakat lokal dan kondisi kehidupan yang memprihatinkan di tempat penampungan sementara. Penolakan ini banyak faktor. Ada terkait ketidaktahuan, ada hate speech, ada juga karena tidak ada interaksi ya, antara satu host community dengan pengungsinya sendiri, karena mungkin sistemnya kalau seperti di Aceh itu detention approach, mereka datang kemudian ditaruh di satu tempat seperti di detensi, kemudian orang sekitarnya melihat bahwasanya mereka sangat punya fasilitas yang baik. Sementara ketika sudah masyarakat masuk ke dalam, dilihat tidak seperti yang mereka kira. Tempat penampungannya masih memprihatinkan dan juga belum punya standar-standar yang sesuai basic need kemanusiaan. Yang kedua, ketergantungan pada sponsor eksternal untuk pendidikan anak. Ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran terkait pendidikan bagi pengungsi, itu memang sudah diratifikasi dari level nasional, dari Kementerian Nasional sampai dengan ke provinsi dan kabupaten. Dan lagi-lagi ada statement atau ada nomenklatur di situ menyampaikan bahwasanya untuk pengungsi harus ada lembaga atau wadah yang mendanai atau menjamin untuk mereka bersekolah di pendidikan formal dan tidak mendapatkan ijazah. Mereka hanya mendapatkan surat tanda pernah belajar, sit-in kalau bahasa di sit-in saja. Jadi untuk pendidikan anak sangat bergantung kepada sponsor-sponsor yang dari eksternal. Yang ketiga,
ya akses perawatan medis lanjutan. Mungkin untuk basic basic medis, ketika kita lakukan riset itu basic medis diberikan oleh IOM, dan kita baru dapat info 2 bulan kemarin. IOM sudah mengurangi beberapa asistensi yang mereka berikan khusus bagi pengungsi Rohingya terkait living allowance dan juga medical assistance. Jadi ada kesulitan-kesulitan ketika sebelumnya basic akses itu diberikan oleh IOM, medis lanjutan tidak ada. Hari ini akan lebih parah lagi karena basicnya saja sudah juga dikurangi. Yang pastinya mereka tidak boleh bekerja secara legal. Dan ketika mereka tidak boleh bekerja secara legal, pasti ada hal-hal bukan hanya dukungan finansial, bukan hanya kehidupan kebutuhan, tapi juga ada dignity ya. Seorang laki-laki itu, marwah seorang laki-laki itu bekerja. Kalau dia tidak bekerja, berarti jiwa kepemimpinan atau jiwa kelaki-lakiannya itu pasti akan down. Dia akan merasa dirinya itu tidak tidak punya apa-apa, gitu, tidak punya harga diri. Jadi apa yang kemudian kita upayakan, apa yang kemudian kita sama-sama coba lakukan dengan ini, kita hanya mungkin di lembaga kemanusiaan ini memberikan vocational skill, bersama-sama mengajak mereka melakukan misalnya outreach activity, gardening, bekerja, kemudian bukan bekerja secara ini, melakukan berkebun, kemudian mungkin hanya hasil kebunnya itu bisa dipakai untuk makan sehari-hari. Tapi untuk kemudian bekerja secara earning income, itu juga sangat sulit. Ada beberapa pengungsi yang mencoba seperti di Aceh, ada mungkin bekerja di kebun ya. Mereka secara ini bekerja di kebun sawit mungkin, tapi juga secara tidak legal. Dan hal-hal inilah yang kemudian kita juga harus dukung dan harus kita lihat apa sih potensi-potensi yang bisa kita lakukan dukungan dan asistensi bagi pengungsi. Yang terakhir, resettlement. Resettlement is not right, itu kata UNHCR. Resettlement is not right. Jadi lagi-lagi resettlement for Rohingya refugee is really difficult. Ada pengungsi Rohingya yang datang di Indonesia tahun 2015, itu baru diresettle ke US tahun 2025. Itu saya dapat info kemarin. Tapi pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia dimulai sejak 2018, itu prosesnya masih sangat sulit, dan UNHCR juga bingung untuk kemudian melakukan beberapa upaya-upaya untuk melakukan resettlement. Tapi ada program-program yang sebelumnya itu dilakukan di negara seperti negara Malaysia. Mereka melakukan sebelum resettlement ke negara ketiga atau ke negara maju, ada upaya pendidikan yang mereka dukung bersama dengan komunitas dan kerjasama dengan kampus. Pengungsi-pengungsi yang punya niat untuk belajar dan kemudian punya kemampuan untuk itu diberikan kesempatan untuk mengenyam kuliah, dan pendidikan inilah yang kemudian menjadi sarana atau jalan bagi mereka untuk mendapatkan resettlement ke negara ketiga. Next. Oke. Terkait headspace, terkait tantangan yang kita hadapi di Aceh, itu sudah termaktub tadi sama Mbak Atika. Saya tidak terlalu banyak
menuliskan. Karena ketika saya tuliskan itu kadang-kadang gimana ya? Ini menjadi pesimisme. Tapi bagaimana kondisi-kondisi tantangan yang kita hadapi, mungkin kawan-kawan ini just for information ya, ketika hate speech terjadi, itu pernah foto saya dibuat spanduk. Kemudian spanduk itu menuliskan bahwasanya Yayasan Getanyo antek-antek asing. Kemudian mengambil manfaat. Yayasan Getanyo menipu bangsa, bahasa-bahasa gitulah. UNHCR dan Getanyo terkait Rohingya. Banyak hate speech yang didapatkan sampai kemudian ada satu masa bukan hanya hate speech tapi juga bukan intimidasi fisik ya, lebih intimidasi verbal. Kemudian kita juga dirongrong dengan kenapa kamu lakukan itu, kenapa kamu membela Rohingya. Tapi kemudian kita mengklarifikasi itu bersama. Kemudian kita mengajak berdiskusi bersama. Malah ada satu momen, ada satu sesi kita melakukan diskusi bersama dan melibatkan aparat hukum, aparat keamanan, kepolisian, kejaksaan, imigrasi. Kita ajak semua. Kemudian masing-masing itu menyampaikan perspektifnya dan menyampaikan apa sih yang harus dilakukan bersama terhadap kondisi hate speech dan xenofobia yang terjadi terhadap pengungsi waktu itu. Dan kita melihat ya lagi-lagi Yayasan Getanyo sebagai civil society organization yang kemudian kita bekerja untuk kemanusiaan, kita juga melihat kepentingan terbaik bagi masyarakat, baik itu masyarakat Aceh, masyarakat komunitas yang memang perlu dibantu. Hari ini dari Desember 2025 kemarin sampai hari ini kita juga fokus di pendampingan bencana yang ada di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, yang juga banyak yang harus kita lakukan dukungan. Selain refugees, ini juga ada IDPs. Ada satu cerita baik kemarin, ketika akhir November 2025 di Lok Sumawe banjir. Ketika banjir itu satu-satunya tempat yang tinggi itu di depan kamp pengungsi Rohingya di Lok Sumawe. Tempat itu seperti kafe itu yang dibuat punya Ibu Soraya. Jadi banyak orang-orang Lok Sumawe kemudian mengungsi ke situ. Kemudian Rohingya di depannya datang kemudian membawa makanan yang mereka punya. Ada yang bawa Indomie, ada yang bawa ikan, ada yang bawa sayur. Jadi di saat kejadian itu pengungsi Rohingya lah yang datang untuk kemudian membantu masyarakat Aceh yang terkena dampak banjir waktu itu. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana pengungsi adalah orang yang terancam, tapi mereka bukan kriminal. Mereka juga mengungsi bukanlah pilihan, tapi keterpaksaan. Mereka adalah korban dari tempatnya, karena tidak mempunyai hak-hak akses dasar. Apalagi kalau dirunutkan, kalau cerita ketika saya datang ke Cox's Bazar waktu itu juga banyak hal-hal yang kemudian menjadikan kenapa mereka harus keluar dari Cox's Bazar itu. Kemudian ada aksi-aksi kemanusiaan pastinya tidak boleh dibatasi oleh paradigma dan doktrin apapun kecuali kemanusiaan itu sendiri. Next. Ada beberapa hal yang kita lakukan, dukungan yang kita upayakan. Pastinya di awal itu ada respon tanggap darurat, penyediaan kebutuhan dasar, kemudian kita lakukan beberapa dukungan psikososial dan kesehatan mental, kemudian ada fasilitasi ruang ramah anak, kegiatan pendidikan, vokasional, keterampilan, kohesi sosial, pelibatan masyarakat,
peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran. Ini juga salah satu yang kemarin kita lakukan bersama dengan Suaka, dengan Kontras, bagaimana kita interagensi lintas sektor ini saling mendukung terkait memberikan berita yang benar, ya. Bukan memberikan pembenaran, tapi memberikan berita yang benar terkait keadaan pengungsi yang ada di Indonesia, khususnya pengungsi Rohingya. Dalam satu komunitas memang ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tapi yang kita sampaikan adalah yang benar. Jangan yang tidak benar kemudian dibesar-besarkan. Atau kemudian jangan yang benar kemudian ditutup-tutupi. Itu yang kita lakukan bersama dengan kawan-kawan interagensi. Tapi lagi-lagi secara audiens kita juga pasti punya audiens yang sedikit, sehingga contoh misalnya ya ketika kita bermain sosial media mungkin follower kita masih sedikit, ketika kita bermain di internet atau bermain di online, berita online, itu juga ada hal-hal yang harus kita naikkan, harus kita lakukan kerjasama lintas sektor yang lebih banyak. Bukan hanya antar penggiat, tapi juga dengan pemerintah, dengan kampus, dengan jurnalis, bahkan dengan aparat hukum. Itu yang kemudian kita coba lakukan, dan memang tidak mudah, tapi tantangan inilah yang kemudian membuat kita punya hal yang kita bisa ceritakan kepada anak cucu nanti. Next. Ini adalah beberapa foto-foto aktivitas kegiatan yang kita lakukan bersama. Salah satunya ini rame-rame ini dengan komunitas ALSA, Asia Law Student Association, yang ada di kampus di Unsia. Ketika mahasiswa datang ke kampus, mahasiswa kampus datang ke kamp pengungsi. Ini adalah menjadi salah satu nilai ini ya. Yang pertama bagi pengungsi juga ini mereka sangat bangga, mereka sangat bahagia, mereka sangat senang ketika datang komunitas kawan-kawan yang menjenguk mereka. Bagi mahasiswa juga ini adalah salah satu lesson learned, melihat langsung kondisi, melihat langsung bisa berbicara dengan pengungsi langsung, kemudian saling bertukar cerita di situ. Ya, inilah yang mungkin kita harus upayakan ini lebih banyak untuk bagaimana ada visit ke camp, kemudian itu menumbuhkan rasa empati dan rasa kepedulian di masyarakat. Tapi yang paling penting adalah generasi muda, karena hari ini mungkin masyarakat atau orang-orang yang memang sudah orang yang sudah kalau sudah tidak suka dengan sesuatu itu apapun dibilang nggak suka. Kalau orang udah cinta tai kucing jadi coklat ada juga. Tapi bagaimana ini anak-anak muda hari ini itu harus lebih dikenalkan dengan aktiviti kemanusiaan. Makanya ini juga jadi salah satu ruh kita di Yayasan Getanyo. Ketika kita melakukan aktivitas kemanusiaan, baik itu respon bencana, respon pengungsi, kemudian melakukan dukungan sosial bagi misalnya anak yatim, panti jompo, kita selalu libatkan. Kita libatkan mahasiswa, kita ajak itu mereka, sehingga bukan hanya bermain di jet-jet saja, tapi kemudian melihat realita lapangan. Tapi dari realita lapangan inilah dicoba untuk dituangkan ke dalam informasi digital, sehingga itu menjadi pembelajaran bagi lingkungan dan komunitas yang di sekitar mereka. Oke, next. Oke. Ini yang rame-rame ini lagi juga salah satu kegiatan kohesi sosial. Ada seorang bapak di situ mengatakan, Pak Imam di situ, Pak Tengkunya bilang, saya sebenarnya nggak tahu ini kondisi sebelumnya.
sebelum saya datang ke sini saya nggak tahu mereka sedih ini di lokasi pengungsian. Tapi setelah saya masuk baru saya tahu, karena sebelumnya informasi yang saya dapat itu mereka hidup enak, makan dibuang-buang. Tapi ketika datang ke sini hari ini saya baru lihat kondisi mereka. Inilah yang kemudian salah satu upaya hate speech, satu upaya untuk mengcounter itu, kita kadang-kadang harus membawa orang tersebut ke lokasi itu gitu, untuk melihat langsung. Dan ketika ada beberapa tokoh yang kemudian kita libatkan, kemudian tokoh inilah yang kemudian menjadi influence bagi orang-orang yang sekitarnya ketika dia ceramah, mengatakan ketika dia melakukan kegiatan di tempat lain, itu juga disampaikan terkait apa yang dia alami ketika berada di kamp pengungsian. Next. Oke. Nah, ini ada juga beberapa kegiatan kayak selebrasi Hari Anak Nasional, Hari Kemerdekaan. Kemudian ini ada kegiatan gardening antara masyarakat dengan pengungsi. Ada hal-hal yang kemudian kita bisa upayakan bersama. Oke, itu yang terakhir. Ini siapa itu Yayasan Getanyo, bisa dibaca. Kemudian ada selanjutnya ini. Terus memang sebenarnya ada satu yang di video, di dokumentasi tadi, ada satu link YouTube yang mungkin bisa dilihat, yang Mencari Tanah Harapan. Tapi durasinya sekitar 20 menit itu. Bisa mungkin bisa di-share, Mencari Tanah Harapan. Kawan-kawan bisa juga lihat di YouTube Yayasan Getanyo. Itu adalah sebuah dokumentasi tentang kondisi pengungsi yang ada di Aceh, yang kita kemudian dokumentasikan di tahun 2025 kemarin, di akhir 2024 dan di awal 2025. Kalau mau diputar atau gimana, Pak? Mungkin kita kasih linknya saja untuk teman-teman bisa nyimak secara Boleh. individual karena keterbatasan informasi. Iya betul, dan nanti materi-materi ini beserta press release juga akan dikirim melalui ke email pendaftar gitu, sehingga harapannya teman-teman tidak lupa gitu dan bisa mungkin mengkontak teman-teman Suaka, mengkontak teman-teman Getanyo gitu ke depannya. Siap, begitu Mas Imam, Mbak Tika, dari saya cukup. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan, silakan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil, Kak Atika atas presentasinya hari ini, pemaparan materinya. Tadi disebutkan ya, salah satu tantangannya adalah kebencian-kebencian yang hanya berasal dari online ya, sehingga harus dibawa ke depan matanya gitu untuk tahu bagaimana situasi sesungguhnya dari para pengungsi Rohingya gitu, bahwa tidak semuanya yang ada di internet itu benar. Mungkin supaya lebih interaktif, untuk saya tahu di sini ada banyak teman-teman yang mungkin ingin bertanya, ingin klarifikasi gitu, tapi untuk ke Aceh jauh gitu, ke Pekanbaru jauh, boleh sekali memanfaatkan momen hari ini gitu untuk bertanya. Mungkin boleh raise hand teman-teman atau diketik di kolom chat. Oke, jika belum ada mungkin saya mau nanya dulu sebagai pemantik ke Atika mungkin ya, atau Pak Fadil juga boleh. Indonesia kan belum meratifikasi convention yang status of refugees ya, yang konvensi 1951. Dan itu sering sekali dijadikan alasan bagi Indonesia untuk menolak atau mengabaikan pengungsi gitu, bukan hanya Rohingya ya. Ketika jadi sebelum webinar hari ini, kami sudah bikin beberapa kampanye solidaritas gitu. Kami bikin foto, kemudian materi gitu di sosial media.
Ini salah satu yang sering banyak sekali argumen hate speech yang digunakan ya. Termasuk, jadi sebenarnya gimana sih Mbak? Apakah bisa dijelaskan soal convention ini gitu? Apakah sebenarnya dia itu sangat oke karena aku tidak ratifying convention ini, aku boleh sebagai negara mengabaikan pengungsi gitu Mbak? Dan mungkin boleh dijawab pelan-pelan ya Mbak untuk teman interpreter supaya tidak kesulitan. Oke, terima kasih Man. Memang agak kecepatan ya aku kalau ngomong gitu. Jadi thank you banget sudah diingatkan terkait dengan konteks itu kayaknya lagu lama hingga zaman sekarang gitu ya. Argumen yang selalu digunakan untuk salah satu argumen yang dilakukan untuk menolak gitu kawan-kawan Rohingya mendarat di Indonesia. Jadi memang walaupun kita belum ratifikasi Konvensi 1951, tetapi sorry, tetapi kita kan sudah banyak meratifikasi konvensi HAM yang lain ya secara, dan kita juga banyak apa sih namanya ya parti dalam konvensi, terus juga bahkan menaati atau mengakomodir ketentuan atau hukum internasional gitu ya ke dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Jadi itu sebenarnya alasan itu nggak cocok gitu ya digunakan untuk menolak kedatangan kawan-kawan Rohingya atau kawan-kawan pengungsi lainnya. Dan pemenuhan HAM itu kan tidak mengenal dia dari mana asal-usulnya, kapan dia datang gitu ya, dalam kondisi apa, tapi itu memang berlaku universal. Jadi dalam konteks Indonesia, kalau kita menunggu meratifikasi gitu ya, terus bagaimana dengan 12.000 pengungsi yang sudah ada di Indonesia? Mau pakai alasan apa? Karena nggak bisa mereka dikembalikan ke negara asal, berarti kita akan melanggar prinsip non-refoulement gitu ya, yang sudah diadopsi di Indonesia, bahkan dijadikan salah satu ya ketentuan ketentuan hukum Indonesia gitu. Terus juga sebenarnya kan kita harusnya menjawab tantangan-tantangan yang tadi sudah kita bicarakan ya, bahwa ini kawan-kawan sudah di sini gitu. Jadi bagaimana kita sebagai bangsa dan negara untuk merespon itu gitu. Jadi argumen-argumen yang biasanya ini dipakai sama pemerintah gitu ya, alasan untuk hal tersebut ya, kenapa harus menunggu untuk ratifikasi konvensi gitu kan, dan memang sepertinya belum ada niatan dari pemerintah gitu untuk meratifikasi konvensi karena memang prosesnya panjang dan ini political will-nya belum kelihatan gitu. Jadi nggak bisa, kita harus moving forward, kita harus ngelihat langkah yang harus kita lakukan untuk merespon isu ini. Dan salah satunya ya tadi kami sedang melakukan advokasi ya untuk revisi Perpres 125 gitu. Semoga ini berjalan dengan baik dan sudah ada bahan untuk bisa didiskusikan. Itu dari saya terlebih dahulu. Terima kasih, Iman. Thank you, Kak. Mungkin Pak Fadil jika ada tambahan. Iya, terima kasih. Seirama dengan apa yang disampaikan Kak Atika tadi. Memang untuk konvensi pengungsi itu kita belum meratifikasi. Tapi ada satu yang sangat mendekati yaitu konvensi hak anak. Ketika ada konvensi hak anak, kemudian diratifikasi menjadi undang-undang perlindungan anak, itu kita melihat ada kerentanan yang dialami oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Ketika anak-anak yang ada di Indonesia, ketika itu kan bukan hanya anak yang berwarga negara Indonesia, tapi semua anak yang berada di Indonesia. Kemudian ketika the best interest for children, itu ada circle, ada komunitas. Sebelum komunitas itu ada families di situ. Ada anak, ada keluarga, dan ada komunitas. Disitulah yang kemudian kita melihat selain hak undang-undang hak asasi manusia, ada juga undang-undang perlindungan anak yang kemudian terkadang itu pemerintah tutup mata, karena dengan alasan klise nggak ada anggaran, tidak ada nomenklatur untuk khusus terkait anak-anak yang berasal dari luar negeri atau anak-anak pengungsi luar negeri. Tapi secara mandat seharusnya semua anak, semua keluarga yang anaknya butuh dukungan
yang berada di Indonesia itu wajib dibantu dan wajib dilakukan asistensi. Perpres 125 sebenarnya sudah beberapa elemen di dalam Perpres 125 menjawab itu, tapi ada hal-hal yang memang di Perpres 125 hanya menceritakan tentang kedaruratan, kondisi darurat, tapi tidak menceritakan bagaimana terkait penanganan ketika diakomodasi atau ketika mereka melakukan interaksi atau berada di lingkungan yang ada di Indonesia. Dan bagaimana peran serta pemerintah, peran serta private sector, peran serta CSO, karena dalam Perpres itu hanya ada pemerintah dan lembaga internasional. Tidak ada peran-peran serta yang lain. Sehingga harapannya dengan upaya kita terkait revisi Perpres, ada elemen-elemen yang kemudian disebutkan kita juga punya landasan hukum untuk kemudian melakukan sesuatu dukungan bagi pengungsi, bukan hanya melihat bahwasanya Indonesia belum meratifikasi itu konvensi pengungsi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dan ini salah satu yang kemarin sih kita jawab komennya lucu-lucuan aja gitu, kayak jika belum diratifikasi ya makanya kita dorong untuk diratifikasi. That easy gitu kan. Oke, di sini ada Kak Eni Lestari, boleh sekali on mic pelan-pelan ya Kak untuk teman-teman interpreter supaya tidak kesulitan. Terima kasih Mbak Atika, Mas Fadil yang telah menjadi narasumber hari ini. Nama saya Eni Lestari, saya ketua dari International Migrants Alliance. Salah satu concern yang kami perjuangkan, ini aliansi grassroots global ya untuk migran dan pengungsi. Salah satu yang jadi perjuangan besar refugee kan sebenarnya hak resettle ya, resettle ke negara lain. Nah, pasca COVID khususnya, COVID dan pasca COVID itu kan semakin sulit. Bahkan banyak negara secara open tidak menerima lagi refugee, kalaupun mereka itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Di tengah jumlah orang jadi refugee tambah naik. Nah, khusus untuk Indonesia ini, salah satu yang sebenarnya jadi perhatian kami itu adalah bahwa pemerintah Australia, kan banyak refugee di sini kan arahnya ke Australia sebenarnya. Tapi pemerintah Australia karena punya kerjasama Regional Cooperation Arrangement atau RCA, itu dalam tanda kutip berpartner dengan pemerintah Indonesia untuk menciptakan kebijakan yang itu mengakomodasi refugee sehingga mereka nggak bisa segera ke Australia, termasuk mensupport IOM untuk pendanaan. Nah, pertanyaan saya dalam konteksnya teman-teman refugee ini kan banyak yang sudah jadi refugee tahunan, puluhan tahun ya, bahkan mungkin sudah beranak pinak di sini. Sebenarnya dari pernyataan berbagai kelompok refugee dunia itu mereka tahu kok titik terakhir mereka mungkin nggak akan diterima dimanapun, dan mereka mungkin harus menerima dengan ikhlas bahwa mereka akan menjadi orang yang tidak punya akhir ya, artinya status akhir. Di Malaysia ini juga banyak sekali termasuk mereka dari Afrika. Nah, di Indonesia ini kan itu juga bagaimana, pertanyaan saya ke Mbak Atika sama Fadil ini, bagaimana menganalisa, ini kan analisa politiknya sebenarnya kan, ada itikat nggak sebenarnya satu, segera UNHCR harus segera memproses dan membuat mereka bisa resettle di sebuah negara yang itu menerima. Itu pertanyaan pertama, sehingga durasi menunggunya nggak perlu terlalu lama. Yang kedua itu, dalam konteks saat ini ada kerjasama dengan Australia, di mana Indonesia itu secara tidak langsung dijadikan, saya nyebutnya gatekeeper ya, gatekeeper supaya orang-orang Rohingya, orang-orang Afghanistan tidak nggak naik kapal ya ke Australia. Bagaimana kita melihat posisi ini dalam kampanye kita untuk membuat mereka punya akses kesehatan, pendidikan, dan bahkan pekerjaan di Indonesia ya. Ini kan menjadi long term, nggak lagi kampanye 1 tahun, 2 tahun, atau cari aja sumbangan mereka pulang balik ke negara, tidak begitu lagi. Jadi mau tidak mau seperti Malaysia, Indonesia kemungkinan akan menjadi negara di mana mereka harus menerima menjadi status seperti ini selama puluhan tahun ke depan. Lalu advokasi seperti apa yang harus kita kampanyekan di sini? Terima kasih. Terima kasih Kak Eni tadi atas pertanyaan. Ada 2, yaitu yang kalau saya izin ringkas, yang pertama itu
sejauh ini apakah mengetahui soal itikat baik ya dari regulasi-regulasi yang ada gitu, termasuk perjanjian internasional, perjanjian Australia sebagai negara tujuan misalnya, untuk mempersingkat waktu tunggu gitu bagi para refugees untuk resettlements gitu. Dan yang kedua, Indonesia ini perannya nampaknya akan dijadikan seperti Malaysia sebagai penjaga gawang ya, supaya refugees yang di Indonesia itu tidak ke Australia. Kira-kira kampanye dan advokasi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang penghidupan mereka sambil mereka nunggu proses resettlement seperti itu. Mungkin siapa yang ingin terlebih dahulu atau boleh sekali? Aku dulu ya, jadi nanti biar Bang Fadil dapat menutup lebih komprehensif. Jadi makasih sekali lagi Mbak, ini pertanyaan ini menarik dan menurutku ini jadi concern bersama gitu ya untuk merespon ini kan kekhawatiran dan kegelisahan kita ya sebagai negara memang yang berbatasan nggak langsung sih, tapi memang jaraknya dekat dengan ke Aussie. Kalau misalnya kita menilik konteks kepengungsian tahun 2014 gitu ya, pokoknya tahun-tahun kurang lebih 10 tahun lalu gitu, memang banyak yang menjadikan Indonesia benar sekali negara transit gitu. Mereka akan sementara, habis itu mereka melanjutkan perjalanan yang memang banyak tujuannya ke Aussie. Kenapa ke Aussie? Karena keluarga mereka itu memang sudah banyak yang berada di sana gitu ya. Ya entah dengan proses resettlement atau mereka mengharapkan ada namanya sistem yang dibangun adalah family reunification. Jadi beberapa keluarga itu bisa ikut ketarik gitu ya ke pengungsi-pengungsi yang sudah resettlement. Nah, tadi Bang Fadil sempat menyampaikan bahwa UNHCR menyebut bahwa resettlement itu bukan hak gitu ya. Saya memandangnya bahwa ini proses yang ngejelimet, tidak terbuka, tidak transparan. Jadi memang kita tidak tahu proses seperti apa gitu, dan selalu disampaikan oleh UNHCR bahwa proses resettlement bukan kewenangan dari UNHCR. Yang mana mungkin dapat ditarik, bukan ditarik kesimpulan, tapi dalam artian memang penerimaan resettlement atau terhadap pengungsi itu adalah ketentuan dari negara penerima atau negara ketiga atau negara resettlement. Jadi mereka yang mengeluarkan ketentuan-ketentuan bahwa pengungsi seperti apa yang akan diterima oleh negara, dan itu prosesnya tidak mudah juga gitu. Prosesnya juga panjang gitu untuk mereka bisa sampai ke tahapan itu. Dan memang karena resettlement itu yang tadi bahkan Mbak Eni sudah menjelaskan bahwa ini kondisi global sedang tidak baik-baik saja, negara penerima juga tidak lagi banyak mensupport atau ingin menerima refugee gitu ya, bahkan banyak negara yang kampanyenya menggunakan anti migran gitu untuk hal-hal politik gitu. Jadi memang terkait dengan resettlement itu memang salah satu hal. Jadi kalau banyak sekali pengaduan yang masuk ke Suaka itu menanyakan proses resettlement, dan jujur kami tidak bisa menjawab secara gamblang gitu ya terkait dengan proses seperti apa, karena memang itu tidak transparan dan tidak terbuka gitu. Jadi ini yang memang akhirnya responnya adalah case by case gitu, yang mana kita belum punya kesepahaman bahwa ini siapa sih yang harus bertanggung jawab. Jadi menurut saya kita bisa melakukan hal untuk mendorong negara-negara penerima yang sudah meratifikasi, ayo buka, terima gitu ya, terima pengungsi untuk bisa ke negara ketiga gitu. Dan kami sangat concern pada yang tadi sudah Mbak Eni sampaikan, mereka akan lama di sini. Itu bukan berita yang awam gitu ya, yang mereka tidak tahu, mereka sadar konsekuensinya. Dan kami menekankan untuk comprehensive solution. Jadi sebelum mereka ke sana gitu, sebelum mereka yang mana masih jauh juga untuk dapat resettlement gitu, tapi bagaimana mereka bisa hidup selama di Indonesia gitu. Itu juga hal-hal yang saya dan Bang Fadil juga lakukan gitu ya, untuk menjamin bahwa selama mereka di sini ya hak-hak mereka itu juga berhak mereka dapatkan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua,
pemerintah Aussie ini agak sulit ya karena berhubungan dengan pendanaan gitu ya dan kesensitivitasan atau political will dari dua negara dan Indonesia menerima pemerintah gitu bahwa ya memang sebagai apa sih namanya gatekeeper yang kita sudah tahu ini bukan rahasia umum lagi gitu ya bahwa gelontoran dana masuk ke Indonesia adalah untuk menahan pengungsi tetap berada di sini gitu. Makanya kenapa tadi solusi-solusi alternatif itu perlu dikedepankan, perlu digaungkan bahwa ada beberapa alternatif selain resettlement pengungsi bisa keluar dari Indonesia gitu. Misalnya dengan scholarship gitu ya atau apa namanya ada kesempatan bekerja di luar negeri gitu. Itu hal-hal yang beberapa hal yang bisa kita sampaikan juga. Terus juga terkait dengan apa yang bisa kita lakukan yang tadi yang menurut saya penekanan kepada negara pihak yang kedua kita terus menyuarakan bagaimana kondisi dan situasi pengungsi di Indonesia gitu ya ini juga harus jadi concern pemerintah terus juga yang ketiga bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Aussie ya mungkin di kita ini umum gitu ya kita tahu tapi di luar sana kan ini menjadi hal yang sensitif antar kedua negara ya bahkan Bali proses yang sudah disepakati saja tidak jalan gitu. Jadi untuk pertanyaan kedua ini agak menurut saya ya tadi ya Benar. mungkin tidak menyeluruh menjawab gitu ya. Nanti mungkin Bang Fadil bisa mengelaborasi hal ini terkait dengan ya sentuhan langsung ya pemerintah dengan pemerintah gitu ya atau pemerintah dengan kita sebagai CSO yang mendorong isu ini agar naik gitu ya terus dibicarakan juga. Terima kasih Mbak Eni atas pertanyaannya. Kembali ke moderator atau Bang Fadel. Langsung aja Bang, sikat. Oke, makasih banyak. Makasih banyak Kak Atika dan Kak Eni. Ini memang regional cooperative assistance yang saya tahu itu terjadi sejak tahun 2010 antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia yang kemudian difasilitasi oleh IOM. Kemudian hari ini di tahun 2018 itu juga ada surat yang diberikan oleh pemerintah Australia ke pemerintah Indonesia terkait memberhentikan dukungan untuk rumah detensi imigrasi yang dulunya beberapa refugi itu ditempatkan di detensi, kemudian dialihkan menjadi ke community housing atau ke lokasi-lokasi yang lain yang di luar detensi. Dan kemudian ada hal yang memang satu terkait regional cooperative assistance yang di dalamnya ada Afgan, kemudian ada beberapa nationalities refugees yang punya intensitas ingin ke Australia. Ada juga yang kita tahu di Australia itu ada 2 pulau, namanya Pulau Nauru dan Manu, yang menjadi juga lokasi selain Indonesia untuk selection atau filtering itu ada dua pulau, namanya Pulau Manu dan Pulau Nauru yang dekat dengan Bali. Karena banyak yang datang lewat wilayah sana, makanya dulu Makassar, Kupang itu banyak pengungsi di sana karena arahnya dekat dengan Pulau Manu dan Nauru. Di sana dibuat seleksi juga oleh pemerintah Australia sendiri. Sampai di tahun 2015 itu buatlah yang kemarin John Back, kemudian Norway itu Australia kan ada ininya. Tapi memang saya sangat sepakat dengan Kak Eni terkait transparansi dan proses yang diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi yang sangat tertutup. Ketika kami diskusi dengan UNHCR, selain resettlement regular process, ada juga beberapa proses yang disampaikan Kak Tika tadi. Ada selain family reunification, ada scholarship dan juga ada yang untuk bekerja ya, dia untuk bekerja, kemudian dia punya skill, tapi kemudian resettle untuk bekerja ke negara tersebut. Memang ada satu negara yang saat ini masih menerima selain Australia itu Kanada. Tapi memang Kanada itu punya kota yang lebih besar dari Australia untuk resettlement. Kalau di Australia hanya setahun hanya sekitar 50 orang,
Di Kanada itu sampai 100 sampai 200 orang per tahun untuk resettlement proses, menerima resettlement. Tapi kriterianya beragam. Ada yang kadang-kadang medical concern, ada kadang-kadang memang produktif teenagers, ada beberapa kriteria. Ada satu best practice yang saya lihat di Malaysia terkait bagaimana pengungsi kemudian diakomodir sebelum di resettlement. Satu-satunya negara Asia yang menandatangani konvensi, negara mana? Ada yang tahu? Ayo, satu-satunya negara Asia yang menandatangani konvensi pengungsi adalah Filipina. Tapi tidak ada pengungsi yang mau pergi ke Filipina. Why? Kalau memang mau ini, kenapa nggak ke Filipina? Filipina sebenarnya dia sudah meratifikasi konvensi pengungsi. Ada satu best practice yang dilakukan oleh Malaysia, bekerja sama dengan UNHCR Malaysia. Mereka membawa pengungsi yang umur pendidikan, maksudnya kuliah, mereka dikuliahkan ke Filipina. Karena kalau di Indonesia atau di negara yang tidak menandatangani konvensi pengungsi, mereka hanya sit in, mereka hanya mengikuti mata kuliah saja, tapi nggak dapat nilai atau nggak lulus atau nggak dapat ijazah gitu. Tapi ketika mereka disekolahkan, dikuliahkan di Filipina, mereka dapat ijazah. Mereka diploma, mereka S1, S2 atau apa. Jadi inilah yang ketika mereka sudah kuliah di Filipina, kemudian dia kembali ke keluarganya di Malaysia atau di waktu itu di Kedah itu kebanyakan. Mereka di Kedah, kemudian dari situlah mereka kemudian diresettle ke New Zealand, ke Kanada, ke Australia. Itu salah satu upaya yang aku lihat belum dilakukan oleh UNHCR Indonesia. Karena UNHCR Indonesia masih rely on program yang selama ini banyak dikasih dari Australia, dikasih sama EU. Jadi hanya registrasi, protection, RSD, tapi tidak ada inovasi-inovasi yang dilakukan lebih banyak. Di bulan April kemarin, kami juga dapat undangan dari UNHCR Pekanbaru terkait bagaimana melihat kondisi pengungsi yang ada di Pekanbaru dengan kesembrautannya. Mereka berharap kita berpikir sama-sama. Oke, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka juga sedang kalau bahasanya budget constraint, kalau bahasa kerennya budget constraint. Jadi sedikit sekali apa yang mereka bisa upayakan sehingga kita disuruh berpikir sama-sama bagaimana mengatasi. Jadi apa yang kemudian political will antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia atau siapapun, ketika pernah saya ikuti pertemuan di level regional, kita selalu mengatakan Rohingya is ASEAN people. Walaupun mereka tidak diakui oleh Myanmar, mereka tuh ASEAN people. Kenapa mereka ngerecoin Malaysia, ngerecoin Indonesia, ngerecoin Thailand? Karena mereka ASEAN people. Seharusnya bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, tapi ASEAN inilah yang harus punya power untuk menyuarakan kondisi Rohingya. Apakah mereka ditaruh di mana, bagaimana status kewarganegaraannya dan hal-hal yang lain. Itu dari saya. Makasih banyak. Oke. Terima kasih Mbak Tika, Mbak Fadil. Ya benar ya, tadi saya rasa peran ASEAN juga perlu disorot ya, karena kayak tidak ada suaranya juga gitu. Padahal teman-teman Rohingya ini kan orang Asia Tenggara gitu kan, ibaratnya bukan orang Eropa, bukan orang Ukraine, bukan orang mana-mana gitu. Mungkin saya buka satu pertanyaan terakhir jika masih ada kawan-kawan. Oke, jika belum ada mungkin saya minta closing statement masing-masing singkat saja gitu sebelum nanti kita dokumentasi di akhir. Mungkin dari Mbak Tika dulu boleh. Terima kasih Iman dan juga kawan-kawan yang lain.
memang diskusi ini masih menarik gitu ya untuk selalu didiskusikan gitu. Semoga kita masih punya banyak ruang aman gitu ya untuk mendiskusikan hal ini, dan juga harapannya kalau misalnya ada ruang-ruang diskusi seperti ini, kan ini bukan hal yang apa ya, cringe atau mengganggu lagi gitu. Kalau misalnya memang kita membuka banyak diskursus terkait dengan ini. Dan harapannya sih memang yang tadi Bang Fadel bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau belum ketemu sama refugee, biasanya pemikirannya memang agak, yang ngapain ya mereka kesini, mereka ganggu dan segala macam. Tapi setelah ketemu, terus juga refugee sharing gitu ya, bagaimana kondisi mereka saat ya pergi dari negaranya, bahkan saat mereka di Indonesia itu sangat serba terbatas, dan juga yang pastinya ya tidak enak gitu ya, karena mereka tidak boleh berpenghasilan selama di Indonesia gitu. Itu juga hal yang memberatkan bagi mereka, dan memang ruang-ruang mereka untuk aktualisasi diri itu juga masih kurang. Jadi harapannya kalau misalnya rekan-rekan sekalian punya program gitu ya untuk mengkolaborasikan peran masyarakat lokal dengan kawan-kawan refugee, itu akan semakin bagus. Dan juga untuk menyuarakan bahwa ini masalah kita bersama, memang butuh dukungan dari kita semua gitu, keterlibatan dari kita semua untuk tetap melakukan dan juga membantu untuk pemenuhan hak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, khususnya kawan-kawan Rohingya yang memang masih saudara kita sendiri di ASEAN. Dan memang kalau misalnya konteks ASEAN, jujur saya agak pesimis ya, hingga saat ini gitu diskursus ini sebenarnya sudah lama, tapi memang contoh dari AICER sendiri masih takut menggunakan atau mengangkat konteks terkait dengan asylum seeker and refugee misalnya. Jadi mereka berbicaranya masih di dalam tahapan migration. Jadi agak susah nih konteksnya gitu. Semoga dengan adanya ruang-ruang seperti ini, khususnya di ASEAN, isu ini tidak lagi sensitif gitu ya. Jadi bisa didiskusikan semua perwakilan dari negara-negara di ASEAN. Itu penutup dari saya, dan terima kasih sekali lagi sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing di sesi kali ini. Oke, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan, dan juga kepada yang telah berhadir, rekan-rekan semua. Yang harapan dari saya untuk hal-hal terkait diskusi serta pembelajaran, mungkin baiknya dari panitia atau dari LBHI juga bisa me-encourage terkait knowledge material, sehingga kita yang punya ini, contoh misalnya kami di civil society organization, kita bukan hanya orang-orang yang bekerja saat ini, tapi juga ada kaderisasi nih. Kita punya kaderisasi, kita punya anak-anak muda yang kemudian harus diberi asupan materi terkait kemanusiaan itu sendiri. Kami di lembaga kemanusiaan kadang-kadang lebih banyak fokus kegiatan di lapangan, tapi bagaimana untuk kemudian knowledge material, regulasi, kemudian kondisi-kondisi, kemudian hal-hal yang baik, best practice yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga kawan-kawan, itu juga menjadi salah satu masukan untuk kami dan juga untuk kader-kader atau generasi penerus selanjutnya, sehingga isu kemanusiaan, apalagi pengungsi. Saya juga lihat contoh misalnya anak saya nanti ketika tanya, ya memang dulu ada pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ada, mana buktinya? Nggak ada monumennya, nggak ada knowledge material, nggak ada pustakanya tentang pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Yang ada cuma ya di ruang-ruang digital ini. Orang kampung pun nggak ada, jarang mengakses, kecuali ya kelompok-kelompok yang memang ini. Di kampus pun ketika kita tanya, mana nih kampus yang seharusnya misalnya fokus di migration, fokus di kebencanaan, nggak ada. Khusus terkait itu pun nggak ada. Jadi mungkin ini jadi salah satu follow up action ketika kita ingin mengcounter informasi tidak baik, tapi membuat informasi baik, itu juga disediakan ruang-ruang literasi yang baik, atau yang ini terkait kemanusiaan, terus terutama terkait pengungsi,
yang kemudian bisa ditaruh di pustaka-pustaka kampus atau di mana, sehingga itu jadi hal yang kita bisa turunkan atau kita tinggalkan ke anak cucu kita nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Atika, Pak Fadil tadi atas pemaparan materinya, sesi tanya jawab, serta tadi closingnya menarik ya, keduanya punya kesimpulan yang sama soal pentingnya membangun kolaborasi gitu, bahwa semuanya tidak bisa dilakukan sendiri, pekerjaan di lapangan saja tidak cukup, pekerjaan di riset saja tidak cukup, tapi bagaimana keduanya itu bisa saling mengkombinasikan gitu sehingga terhubung gitu dan akhirnya jadi kekuatan advokasi yang lebih kuat gitu, bahwa kampanye saja tidak cukup, advokasi saja tidak cukup, riset saja tidak cukup, semuanya harus disatukan sehingga kisah-kisah yang termasuk mungkin praktek mengangkat praktek kisah-kisah baik yang ada di Aceh yang tadi seperti diceritakan saat bencana ternyata teman-teman Rohingya yang datang memberi makan gitu. Seperti ini kan yang tidak pernah diangkat di media gitu. Tentu ini penting untuk dikampanyekan gitu sehingga bisa menumbuhkan empati, kemudian ini bisa menjadi sarana konsolidasi dan memperkuat jejaring gerakan masyarakat sipil gitu sehingga kita bisa harapannya mengadvokasi dan meningkatkan apa ya, dignity gitu, dignity dan kerakyaan, martabat dan kelayakan hidup, kesejahteraan teman-teman pengungsi gitu, sehingga slogan sampai setiap orang benar-benar aman itu tidak hanya sekedar slogan tapi juga menjadi hal yang nyata gitu bagi semua orang termasuk pengungsi. Mungkin itu saja. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama session. Mungkin sebelum menutup kita bisa foto bersama teman-teman. Boleh open kamera yang bersedia. Dan untuk teman-teman nanti record dari session ini akan diupload di YouTube Beranda Migran. Boleh dicek dan nanti notulensi, press release, serta beberapa dokumentasi juga akan dikirim ke email teman-teman yang gunakan untuk mendaftar. Untuk dokumentasi mungkin, kami tunggu sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin terakhir. Biar teman-teman jurnalis jika ngutip enak nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu di ruang lain. Pamit.